klien itu seperti apa sih? Perusahaan yang kita audit itu apakah dia, kalau kita mau ngecek investasi atau pendanaan, apakah dia banyak menerima dana dari luar daripada dana yang masuk di finance oleh banyak investor, seperti apa itu sertifikat sahamnya, seperti apa, kita harus benar-benar ngecek. Kalau katakan kita mengaudit tahun 2022, ya kita cek logbook untuk daftar sertifikat saham yang dimiliki oleh PT MNC yang dijual ke investor, itu harus kita lihat. Dan juga keputusan-keputusan bisnis dari rapat umum pemegang saham dan board of directors manajemen pusat tentang rencana investasi pada tahun 2022 ini. Jadi kita harus ngecek. Auditor nggak boleh di perusahaan misalnya, oh saya invest di PT ABC, dasarnya apa? Nggak ada dasarnya. Kita bisa menyampaikan bahwa investasi yang dilakukan tidak tepat karena prosedurnya tidak dilalui dengan baik. Terus ada otorisasi. Jadi ini kaitannya, lalu yang disampaikan Mbak Evin ini adalah pengendalian. Pengendalian ini kaitannya dengan otorisasi bahwa saham yang tercatat di PT MNC yang dijual ke pihak lain, ke investor, ini memang benar-benar saham yang diotorisasi boleh dirilis. Karena ada kasus manajemen nakal asal membuat, oh aku kepengen dapat uang, langsung rilis ke bursa efek seperti itu, mungkin kalau orang dalam terus bisa dibuka. Jadi auditor harus ngecek benar-benar bahwa otorisasi saham yang diterbitkan oleh PT MNC ini memang sudah layak. Lalu kalau untuk siklus investasi, pengendaliannya seperti dikemukakan tadi bahwa manajemen tidak bisa otomatis langsung naruh uang membayar ke PT ABC atau menyerahkan, atau mungkin janji-janji palsu atau dari manajemen misalnya ketemulah mungkin di restoran pemiliknya PT MNC atau pemegang saham mayoritasnya PT MNC dan PT ABC ketemu mungkin di restoran, nanti aku beli saham 30% ya, kayak itu. Lalu atasannya ini kayak pemegang saham terbanyaknya ini langsung menyampaikan, itu tidak langsung bisa seperti itu, harus melewati rapat umum, melibatkan manajemen. Ini dividennya yang sudah dibagi berapa, lalu laba yang kita ini akan dialokasikan berapa untuk investasi. Lalu setelah kita cek semuanya, tanggal transaksinya, auditor harus seperti itu. Jadi kayaknya relate banget dengan cewek-cewek. Cewek itu ahli sejarah yang paling top. Iya nggak? Coba kalau yang punya pacar itu, Mas, aku ingat 6 bulan yang lalu di pojokan sana itu, aku tuh udah nunggu kamu, hujan-hujan kamu tuh gak jemput aku. Itu pas jam 4 persis kita tuh janjian, kamu udah jam 4 lebih 5 basah kuyup, Mas. Ingat banget, kita tuh ahli sejarah yang luar biasa. Jadi biasanya kita yang ngecek tanggal kayak gini cewek. Ya, misalnya ada bulan lalu bisa begitu, tapi kan tidak bisa langsung dulu. Tapi kalau jadi lagi kita harus ada pemilu dulu, atau gimana maksudnya seperti yang kayak dari single itu gimana kayak misalnya anaknya ya besok kalau film Korea itu besok opa kayak gitu ya, saya beli sahamnya. Kalau iya saya dimungkinkan bisa, cuma kita sebagai orang accounting nanti kan akan ada suara dari bawah, ini kok asal tunjuk aja kayak gitu ya. Kecuali kalau memang apa ya, saya dulu punya teman yang ibunya punya perusahaan apa ya itu namanya roti, saking berkembangnya waktu itu anaknya
pengen buat Kak Denny ini sekarang itu sih, Bu, dengan Kak Bu aku pengen dimodali waktu saya SMA atau apa, dia sudah dikasih modal waktu 100 juta. Aku pengen buat apa ya, kayak toko kelontong apa-apa gitu. Ya kalau memang masih tidak melibatkan apa namanya pemegang saham dari luar dan itu uangnya sendiri itu nggak apa-apa. Tapi kalau ada pemegang saham tentu nanti tetap diperlukan mekanisme itu, Mbak. Secara legal hukumnya kan seperti itu. Jadi atau mungkin besok kuliah-kuliah terakhir coba saya cari teman saya yang ada relation dengan hukum, nanti saya suruh isi kuliah kamu. Di sini pernah kuliah kamu belum? Masih belum. Oh berarti semester lalu ada saya kedatangan teman dari Adidas. Jadi ada yang penanya terbaik itu dapat sepatu Adidas asli dari Jerman. Nanti coba tak kontak teman saya, semoga dia waktunya selalu bisa isi di sini. Jadi kalau tadi disampaikan mungkin ada hubungan khusus, mungkin secara verbal, oke, nanti aku akan beli, Bu tolong aku dibantu likuiditas ukuran, misalnya ini anaknya TNC, tolong aku dibantu likuiditasnya, tanam saham ke aku atau beli obligasi 30% atau dari laba yang dihasilkan misalnya. Tapi kan karena ini pemegang saham kan bukan manajemen yang mengelola perusahaan. Biasanya di situ nanti ada konflik kalau tidak ada rapat atau kok tiba-tiba uangnya langsung dialirkan ke sini, itu kan juga kayaknya nggak bisa. Jadi nanti biasanya ada konflik. Nah, setelah pengendalian ini biasanya kita akan melakukan prosedur analitis. Kita akan membandingkan investasi yang kita lakukan atau pendanaan yang kita terima dengan periode sebelumnya. Jadi prosedur analitis itu banding-bandingin atau ada pakai rasio-rasio tertentu. Apakah investasi yang kita lakukan ini sehat atau tidak? Jadi ada rasio-rasio yang berkaitan dengan investasi. Ada yang masih ingat? Apakah investasinya berlebihan dibandingkan dengan total aset? Apakah itu mempengaruhi current aset atau non-current aset? Oke, lalu setelah itu analisis, biasanya nanti di substantif kita melihat di substantif ini kita akan melihat besaran investasi atau dana yang kita terima atau yang kita kenakan, apakah ini sifatnya material atau tidak. Kalau material, ini ada yang menyampaikan kalau perusahaan melakukan investasi yang sifatnya material ini disajikan dalam akun aktiva lain. Tapi kalau dalam akun investasi, tapi kalau aktivanya jumlahnya kecil tapi masuknya jangka panjang ya aktiva lain. Ini memang untuk penamaan rekening atau akun. Setiap perusahaan mungkin memiliki apa namanya referensi tersendiri. Makanya kita pertama tadi benar kita harus ngerti lingkungan saya. Kamu main akun yang seperti ini apa? Jadi kita harus giring dulu kan, mendengarkan dulu penjelasan dari board data itu. Ini masih ingat AKM ya? Ini cuma saya sampaikan. Jadi investasi jangka pendek itu bisa dinilai pada cost harga pokok atau lower cost or market. Nanti ini cuma masalah perhitungan, jadi Mas Mbak tetap harus ngerti bagaimana menghitung investasi. Karena ini bukan kelas AKM, jadi saya nggak akan belajar hitung-hitungan tulis. Besok kalau audit pendadaran, audit disuruh hitung-hitung apa. Jadi yang penting Mas Mbak ngerti kalau investasi itu dihitung berdasarkan harga pokok itu seperti apa, lower cost of cost or market itu seperti apa. Jadi investasi itu kan kalau digambarkan di pasar modal, surat berharga yang dijual di sini itu surat
lembaga baik saham maupun obligasi itu kan ada dipengaruhi oleh kurs, oleh permintaan dan pembelian. Nah, itulah yang membedakan surat berharga. Mungkin dalam sertifikatnya tertulis per lembarnya 100 rupiah, tapi mungkin karena kurs dari itu atau permintaan supply and demand, jadi semakin banyak yang menginginkan saham itu, biasanya harganya akan naik. Jangan-jangan di sini yang di trading semua nih. Saya malah nggak. Kemarin ada teman saya ikut trading sekali itu, siapa tahu gaji dia full ditaruh situ ambil dia. Itu deh. Jadi yo kalau di yo biar berkah uang yang kita kelola itu ya kalau bisa dari keringat. Kalau itu kan kalau bapak saya bilang masuk duit butuh kertas, istilahnya surat berharga itu kan kita dapat sertifikat. Ya kan kita nanam gitu loh. Kalau memang kita mau menanamkan modal dalam rangka kita invest, tapi kan kita kalau trading itu ingin spekulasinya itu kan kita ngambil laba kita jual gitu ya. Kalau memang invest sudah invest itu enggak. Kalau jual dapat butuh duit bu. Gitu ya. Investasi jangka panjang. Jadi untuk investasi jangka panjang itu untuk investasi jangka panjang karena rentang waktunya itu lebih dari satu siklus akuntansi. Di sini untuk investasi atau pendanaan jangka panjang auditor harus mengerti pisah batas, memahami pisah batas. Kalau istilah Inggrisnya apa mas Mbak? Cut-off. Kita mengauditnya sampai 31 Desember 2022. Ada investasi yang baru mulai mungkin tanggal 1 November 2022. Memang ini nanti harus kita lihat. Jadi dulu waktu kecil saya ingat, jadi saya gendong karena dia demam, karena saya antara di kelas ini pakai jari bahasa Inggris. Karena di ini melakukan investasi di sini atau menerima investasi, menerima dana di sini, ini baik pendanaan atau investasi. Jadi kita harus melihat kalau pendanaan kita menerima uang di sini, apakah uang atau dana yang diterima di sini sudah dilaporkan pada laporan keuangan. Lalu bunga yang dibayarkan biasanya bulanan. Oh ini bayarnya berapa bulan berarti? 2 bulan bayar bunga. Jadi auditor harus ngerti kayak itu. Tadi kalau dibilang, oh ini ada pengeluaran bunga 2 bulan ini itu apa ya ini? Oh untuk membayar bunga kepada investor yang invest pada tanggal ini. Kita cek seperti itu. Atau kalau kita melakukan investasi pada tanggal ini, kita juga akan menerima bunga, ya kan? Kita cek di mana-mana. Jadi saling terkait. Ini salah satu substantif yang tadi. Oke. Kalau di sini istilah-istilah yang ada di sini kayak verifikasi, eksistensi apakah, kalau itu bahasanya teknis. Kalau saya lebih saya dengan bahasa saya kayak menjelaskan eksistensi tadi mungkin sudah saya jelaskan ketika saya sampaikan
surat berharga, nah misalnya contoh yang barusan aja deh, bahwa surat berharga yang ada di laporan keuangan ini memang eksis, memang ada pada tahun yang diaudit dengan kita ngecek logbook. Kalau tadi saya sampaikan di awal, kita harus ngecek logbook surat berharga yang kita rilis dan surat berharga yang kita terima karena kita invest di tempat lain. Itu contohnya. Terus kepemilikan berapa persen saham kita dimiliki oleh investor, berapa persen kita memiliki saham di tempat lain, itu nanti akan dicek oleh auditor. Benar nggak dari jumlah yang ditampilkan dalam laporan atau logbook itu seperti yang dirangkum dalam laporan keuangan. Penilaian itu ya, nilai yang tercantum pada laporan keuangan itu sudah didukung dengan bukti-bukti yang memadai pada laporan-laporan pendukungnya. Contoh tadi sudah dan disajikan insya Allah. Oke, Juli ngebut karena mungkin yang telat datang ini saya nanti mau menjemput anak. Oke, kita lanjut ke sini. Ada yang mau ditanyakan untuk Mas Mbak? Oh iya. Nama? Andi. Surat utang kita kan pasti untuk konfirmasi perkara pakai konfirmasi sama konfirmasi itu. Nah, kalau untuk ke investor itu kan berbeda ini apakah itu memang ada atau memakai surat utang. Oh ya, bagus. Tapi sebenarnya mungkin tadi saya menjelaskan kecepatan. Bagaimana menelusuri investor, keberadaannya, apakah itu investor yang benar-benar ada atau investor yang boleh itu ya tidak kelihatan. Bahwa ketika kita di sini tadi contoh untuk pendanaan, ketika kita akan rilis surat berharga, kita nggak bisa langsung manajemen. Oke, kita rilis 1000 lembar hari ini dengan harga 100, nggak bisa. Harus ada rapat, dan rapat itu tercatat notulensinya. Oh ini kita detail sahamnya seperti apa. Nah dari sini Mbak, untuk pendanaan kita rilis saham 1000 lembar pada tanggal 9 Mei. Kan jadi ada hasil rapat dia kali kalau rapat untuk memegang saham dan board of director manajemen memutuskan bahwa nanti pada tanggal 9 Mei 2023 akan rilis 1000 lembar saham dengan nominal par nilai parinya misalnya Rp100, dirilis jam berapa, itu akan kelihatan. Nanti auditor misalnya kita audit mau dikatakan 2022, benar nggak saham-saham yang tercatat di logbooknya PT MNC ini pada kan perusahaan itu ketika dulu di AKM diceritain nggak ya, ketika perusahaan rilis surat berharga itu kan ada nomor serinya biasanya. Oh, dari nomor seri itu nanti bisa kelihatan, oh ini seri yang dikeluarkan pada katakan ini nomor seri nomor karena sebenarnya ini keluarnya nomor 55 5022 1
saham itu dari entry atau ini kan mestinya dimasukkan ke dalam sistem perusahaan juga. Oh, nomor ini dimiliki oleh Ibu Anggi. Ibu Anggi pada tanggal 9 pakai ini langsung membeli 200 lembar. Waktu itu tentu ada jumlahnya 200 lembar. Kalau kali nilai barangnya 100 berarti telah diterima 20.000 kas. Terus di sini apa yang surat berharga? Katakan waktu itu karena nilainya waktu masih beli sesuai berkerat, katakan 20.000 Nah misalnya seperti itu. Jadi auditor harus ngecek mirip dengan yang investasi ini. Kalau pada tanggal 9 ini juga ditentukan rapat, nggak mungkin ini bertahan, katakan ini rapatnya pada tanggal tanggal 3 Februari ini menentukan bahwa akan membeli hasil rapatnya. Oh, kita akan beli saham atau surat berharga di PT ABC sebanyak 30% dari laba misalnya seperti itu. Jadi kita nanti bisa menelusur, oh lalu setelah ada rapat ini baru kan manajemen kita bisa beli saham di PT ABC. Kita punya sertifikat surat berharga saham referensi saham biasa juga dari PT ABC yang kita beli pada tanggal katakan 5 Februari 2022. Ini kita beli 30% ini misalnya kita bisa beli 300 lembar kayak gitu. Jadi dan seterusnya. Jadi kita mengeceknya gimana kepemilikannya. Ya ini tadi, oh kita punya saham nih di PT ABC yang kita beli tanggal 5 Februari. Auditor ngecek ini, bener nggak, ada nggak? Oke, siklus pendanaan dan investasi. Ada yang mau ditanyakan? Sambil absen dulu. Kalau mau bertanya, masih atau ada yang mau bertanya? Ya masih program terus masih Sonia Hanayuki. Jadi waktu ini yang kali Muhammad Baikati mau kayak terus Mas kok mencerita dengan nanti kita masih Pak Ister Fernando, Mas Pak Mbak Rina Sulistiani, Mbak Azah Mardiani, Pak Septiana. Jadi kita selama lingkungan klien pengendalian dalam pengendalian ini tentu ada risiko. Ada inherent risk. Apa itu inherent risk? Risiko ada risiko pasar dan macam-macam. Nah, bagaimana auditor menilai risiko yang terkait dengan pendanaan dan investasi? Sekali lagi, pertama kali kita lihat lingkungan klien kita ini perusahaan seperti apa. Kalau perusahaan manufaktur, tentu kita akan banyak dana yang dimiliki perusahaan untuk kegiatan operasional manufaktur
kegiatan produksinya mungkin agak menurun, tapi sebagian besar dana yang dimiliki malah dipakai untuk investasi. Di situ auditor harus peka. Ini adalah perusahaan manufaktur, tapi kok kebanyakan uangnya lari ke investasi. Apakah memang benar ini keputusan yang diambil oleh rapat, ataukah ini istilahnya memungkinkan ketika pergantian manajemen atau pergantian pemilik saham mayoritas itu akan sangat bisa mempengaruhi kegiatan perusahaan, karena dia yang punya uang yang untuk ditaruh di perusahaan kan. Kalau rapat umum pemegang saham tiba-tiba menyampaikan ini lambat ditahan, dibagi dividennya 20 aja karena mungkin sudah dimiliki oleh saham mayoritas, ini yang dibagi dividen 20% aja, kita 80% full invest ke PT Apis. Di situ auditor harus jeli membaca ada apa ini kok tiba-tiba invest seperti itu, maksudnya invest dalam jumlah besar, bukankah akan berisiko? Kita sudah mapan di industri manufaktur ini, kita sudah punya pie chart presentase yang cukup besar, kenapa harus mengalihkan dana untuk investasi supaya kita dapat laba, ya kan? Mungkin ini dibaca kayaknya pasar besok akan menurun, sementara kita alihkan dulu. Kalau auditor mendapatkan penjelasan yang memadai, itu auditor bisa menurunkan tingkat risikonya. Tapi kalau auditor menganggap ini cuma mau main spekulasi aja, ini membahayakan, nanti harus dikasih note. Atau kalau enggak, auditor menyatakan kita tidak akan berpendapat terhadap investasi yang dilakukan pada saat itu ketika harus mengambil 80% dari laba. Itu auditor bisa, kami tidak menyampaikan pendapat terhadap akuntan itu bisa. Jadi menilai resikonya memang benar. Tadi kita harus paham jenis apa sih perusahaan ini. Kalau manufaktur, kenapa seharusnya banyak uangnya untuk kegiatan produksi. Tapi kalau perusahaannya memang perusahaan trading, nah lumrah kalau memang untuk membeli banyak saham atau ditaruh di instansi atau perusahaan lain. Demikian juga kita juga harus meniru PT ADC itu sebenarnya bermasalah. Jadi auditor itu, suami saya dulu pernah jadi auditor swasta di KPMG, Big Four-nya accounting companies di dunia. Beliau nggak hanya membaca laporan keuangan, dia harus membaca semua jurnal, semua berita yang terkait dengan perusahaan yang dia audit saat itu. Ketika itu dia ngaudit Telkom, ada berita Telkom dari Lambe Turah dia baca, ada Telkom dari City dia baca, macam-macam. Oh ternyata kayak gini, ada isu katakan direktur atau pimpinan manajemennya mungkin selingkuh kayak gitu misalnya, itu akan mempengaruhi harga saham. Lihat di Lambe Turah, lihat di apa macam-macamnya itu beneran. Jadi auditor itu nggak cuma baca laporan keuangan. Kayaknya cewek itu bener-bener lihat banget, ini pokoknya tukang kepo gitu. Jadi ini kayak gini, ini bener ya kayak gini. Itu kita pacar kita kalau gue nggak punya pacar, aduh aku yang pacar jadi itu sedikit nggak datang. Ya aku kita malam minggu nonton ya, kita jalan, tiba-tiba dadakan si mama bilang, aku kayaknya kayak nggak badan aku nggak diurus aja. Kayaknya tadi pagi kamu sama aku kan nggak apa-apa. Terus aku ini cuma tidur. Ya udah kita percaya, main percaya itu ya bisa loh. Kalau ternyata masnya dengan rapi membuat skenario, bilang sama teman kosnya yang duduk sama kita, pokoknya didapatnya aku turun. Ternyata dia mabar main keluar kota, kita nggak tahu. Nah di situ kita kan perlu, oh benar, kalau nggak kaca di BPS-nya dengan ini, itu kan mungkin akan seperti itu. Jadi auditor itu harus skeptis, salah satunya itu. Jadi mau membaca banyak hal dari lingkungan supaya kita bisa memberikan pendapat tentang laporan yang kita ada. Jadi menilai risikonya seperti itu.
Ada yang mau tanya lagi? Kalau bingung lihatannya dipakai kertas ya nggak apa-apa. Aduh, kayak ceramahnya. Ceramah ya. Oke, kita siklus produksi. Apa sih itu produksi? What is production? Ada yang mau jawab? Mbak siapa? Mbak Sekana. What is production? Kayaknya coronanya sudah hilang jalan. Sudah. Jadi produksi itu mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi barang jadi bahan baku, barang setengah jadi barang jadi. Ini produksi. Bahan baku kita peroleh dari pemasok atau supplier. Lalu di sini barang jadi bisa kita lewatkan distributor atau bisa langsung ke customer akhir dan customer. Di sini pun mirip seperti siklus investasi dan pendanaan. It relates to cycle of siklus penerimaan dan pengeluaran. And one more, ada lagi satu siklus lagi yang relate dengan ini, ada yang tahu? Siklus personalia, penggajian. Dari sini sudah kira-kira ada gambaran. Jadi auditor mirip seperti itu tadi. Kita harus ngerti lingkungan klien, pengendalian, analytical procedure, prosedur analitis, substantif, dan kita juga harus mengerti risiko macam-macam. Setelah kita mengerti bisnis klien, bisnisnya manufaktur, kita akan mengubah atau melakukan produksi, mengubah bahan baku menjadi barang jadi yang siap dipakai oleh customer. Di sini yang perlu kita cermati lagi, saya ketika perusahaan membutuhkan bahan baku, ada apa mbak? Perusahaan membutuhkan bahan baku, sebelumnya nggak bisa langsung supplier kirim bahan baku ke saya. Katakan ini perusahaan kayu untuk membuat furnitur, membuat metal model itu membutuhkan kayu. Tidak bisa perusahaan langsung serta-merta tolong kirim kayu ke saya. Harus ada permintaan, kita itu akan memproduksi ini, nanti ini kayunya dipotong dulu, ini lalu dibuat jadi lapisan-lapisan atau triplek. Ini dipotong jadi lapisan-lapisan ya. Terus ini akan sudah dirakit menjadi meja dan kursi. Lalu ini mungkin perlu dikasih warna, dipolis. Dipolis. Nanti saya kalau karena saya salah nulis itu bumbu kabeh. Saya jujur harus dipolis ya. We have to polish it. Pernis bukan? Ya istilah bahasa Indonesia ini pernis bukan? Kalau saya bingung enggak, aduh kok saya salah nulis bumbu kan? Ya gitu deh. Kan kalau R-nya hilang itu jadi gawat pelajaran biologi kan.
dirakit jadi meja kayu, dipoles, dicat-cat gitu deh. Oke, di off aja. Baru dijual. Nah, di sini perusahaan memiliki, kalau kita bilang, kapasitas produksi yang berbeda-beda. Jadi tidak semua perusahaan itu kapasitas produksinya sama. Di situ auditor ketika memahami lingkungan bisnis klien, kita cek kapasitas produksimu itu seperti apa. Kita kan akan mendengar penjelasan dari manajemen. Dalam sehari itu bisa membuat meja dan kursi katakan 50 meja dan 50 kursi, 50 meja, 50 kursi per hari. Katakan ini perlu berapa kayu? Misalnya 1 kontainer kayu. Karena kalau audit itu memang kita harus membayangkan, sebenarnya audit itu biasa kalau kita terjun langsung mengalaminya kayak gitu. Jadi memang ini kayak sekedar kelas cerita gitu. Jadi oke, kapasitas produksinya setiap hari perlu 1 kontainer kayu untuk memproduksi 50 meja dan 50 kursi. Tentu kontainer kayu ini kan tidak, dia setiap hari harus datengin 1 kontainer kayu, 1 kontainer kayu. Tentu itu tidak ada. Kamu kok nyusup ya? Ini terlalu banyak. Sebenarnya banyak banget soalnya. Oke, nanti kita buang sampah. Auditor di sini harus mengecek atau memahami kapasitas produksi untuk mengetahui ini kaitannya dengan persediaan dan gudang. Mengapa? Karena kalau perusahaan memiliki persediaan yang banyak sekali dan istilahnya malah menumpuk di gudang, itu kan justru nanti akan merugikan perusahaan. Mungkin kalau ini perusahaan kayu nanti ada rayap, ya kan? Jadi perusahaan memang harus mendesain sedemikian rupa bagaimana persediaan ini bisa terus moving, jalan. Jadi katakan misalnya ini gudangnya ini masuk per kontainer kayu tadi ya. Ini ngirim 1 kontainer kayu. Oh ini untuk digarap hari ini. Lalu ada kontainer berikutnya. Ini berapa di sampingnya sana? Saya tidak bisa memprediksi. Ini disiapkan mungkin untuk sampai 15 atau sampai sebulan mungkin bisa disiapkan kayu yang ada di sini. Nah, ketika auditor ingin mengecek proses atau siklus produksi yang ada di perusahaan, ini bahan baku yang masuk, ini kan nanti ada, kalau Mbak ingat di AKM dulu untuk menghitung persediaan nanti ada saldo awal, pembeliannya berapa, digunakan berapa, seperti itu jadi saldo akhir. Nah, auditor harus mencermati, oh ini metodenya yang diperbolehkan oleh IFRS sekarang adalah LIFO dan weighted average. Yang LIFO dan tidak boleh. Ini yang datang terakhir tapi digunakan pertama. Itu enggak boleh. Jadi
bahan baku ini auditor harus ketika melakukan audit pada siklus produksi itu seperti cerita yang beberapa waktu sebelum ini ya nanti kita biasanya didampingi tenaga ahli yang bisa ngecek ini memang layak dia nyimpen sampai untuk 30 hari ke depan untuk proses produksi. Dari sini nanti bahan baku dikirim ke departemen selanjutnya sampai menjadi barang jadi. Nah, auditor harus melihat di sini ada kaitannya dengan siklus yang lain ketika dia harus mengeluarkan uang untuk membayar supplier. Jadi auditor itu kan dia mengecek laporan keuangan, laporan laba rugi yang jelas kelihatan dia di situ ada operating itu di arus kas itu akan kelihatan berapa besarnya kas yang digunakan untuk membeli bahan baku. Bener nggak dicocokkan dengan nanti catatan persediaan di neraca. Ini kalau bahan bakunya cuma satu, nanti belum bahan baku skrup, bahan baku yang lain, mungkin bahan baku apa tadi, polishnya tadi juga harus dicek. Di sini nanti ada yang namanya top nama atau jadi kalau nanti di penerimaan dan pengeluaran kas ini ada cash top nama, mengecek kas secara dadaan, kas kecil dicek. Kalau di sini ada mengecek persediaan, jadi auditor bener ngecek ini menurut catatan per hari ini itu ada sekian kontainer yang ada di gudang, itu benar-benar dicek fisik masuk ke dalam gudang. Lalu uang yang dimiliki perusahaan sudah digunakan untuk membeli bahan baku. Lalu di sini juga ada tenaga kerja yang bekerja pada divisi-divisi ini. Mereka akan mendapatkan gaji. Ini kenapa? Relate dengan siklus personalia. Dalam produk jadi itu ada banyak kos yang melekat. Contohnya kos tenaga kerja, apalagi kos bahan baku, kos overhead pabrik. Akuntansi biaya sama siapa ya Mas? Bu Sulas. Ya beliau baik. Nah, jadi tadi ada biaya yang melekat pada atau kos yang melekat pada suatu produk itu ada biaya untuk bahan baku, lalu ada tenaga kerja. Ini pun ada tenaga kerja langsung dan tidak langsung, nanti dibuka lagi akuntansi biayanya. Jadi kita jadi auditor itu istilahnya melotok AKM, AKL, AKBI dan seterusnya. Dan overhead pabrik. Seberapa besar persentase bahan baku ini, apakah nanti mau direct cost atau nah nanti pun kita harus ngerti, masih ingat job order Costing. Job order costing, cost system, dan satu lagi proses costing. Jadi apakah perusahaan ini perusahaan yang memproduksi produk secara massal atau kayak bisnisnya anak Avanti itu kalau dia diaudit tentu satu produk gaun itu akan berbeda satu gaun dengan satu gaun yang lainnya. Kalau kita mau audit ya memang kita lihat prosesnya. Kalau job order ya bukan yang secara massal. Nah di sini auditor harus ngerti
transaksi yang terkait dengan pembuatan profil. Sudah, kalau Mas Mbak lihat, saya mau jadi yang termasuk persediaan atau karakteristik persediaan, Mas Mbak bisa lihat tersedia individual dalam kegiatan usaha normal. Jadi di sini barang yang sudah jadi dan istilahnya menuju siap untuk dijual itu dikategorikan juga sebagai persediaan barang tersedia dijual, istilah akuntansinya. Lalu yang kedua, dalam proses produksi atau dalam perjalanan. Yang di sini yang belum, kan nggak mesti buat. Ini kan akan motongi kayu terus sampai membuat lapisan kayu-kayu. Di sini juga akan merakit terus. Bukan mesti di sini membuat kayunya dipotong-potong dulu terus berhenti terus ini enggak. Namanya produksi siklus itu jalan terus. Jadi akan ada persediaan terus. Lalu yang ketiga dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang digunakan untuk produksi. Nah, ya di sini tadi. Jadi persediaan itu ada di 3 fase ini. Nanti Mas Mbak cek lagi bagaimana cara mencatat persediaan menghitungnya pakai FIFO atau average. Kalau untuk mencatat persediaan bisa pakai metode per dan ya itu deh wis muga sedo kalingan wis sarapan dulu kodon. Saya ingat awal semester lalu insya Allah nggak menjanjikan, insya Allah kan akan moga-moga akan mencetak kalau cemil-cemil atau apa gitu. Tapi masih ada yang nyala enggak? Atau lebih baik harus nyala ya? Biasanya di kelas saya sekali tak terakhir penerimaan bahan baku. Nah ini Anda bisa lihat arus barang ini tadi bisa masuk ke perusahaan karena ada permintaan dari perusahaan, dari gudang. Oh butuh kayu dengan spesifikasi seperti ini, lalu kirim ke supplier. Dan untuk dokumen yang dikirim ini sudah ada tanda tangan pihak-pihak yang mengotorisasi, kepala gudang, kepala bagian keuangan mungkin, dan bagian produksi, kepala produksi. Lalu ini baru bisa dikirim kayu. Penyimpanan bahan baku disimpan tadi, lalu penyerahan bahan baku ketika dimulai proses produksi ini tadi, lalu sudah jadi barang jadi sampai dikirim. Nah di sini auditor melihat prosesnya, tentu tidak setiap perusahaan akan persis seperti ini. Mungkin sudah diterima langsung diserahkan tanpa perlu disimpan, karena memang mungkin ada yang cepat kayak mungkin perlu itu. Kalau mau dibandingkan dengan warung bakmi Jawa, kan begitu dia godok ayam untuk dipotong-potong kan langsung seperti itu. Mungkin yang bakmi Jawa yang punya banyak cabang, mungkin sini divisi untuk godok ayam, dia udah langsung dikirimkan, kan nggak mungkin ayamnya disuruh baris dulu, besok kamu potongan 3 hari berikutnya kayak gitu kan. Jadi enggak mesti harus sama, mungkin setelah diterima langsung diserahkan diproses seperti itu. Sampai jadilah bakmi Jawa. Jujur saya lagi kepingin bakmi Jawa nih kok belum laku begitu. Arus persediaan dan biaya. Di sini Mas Mbak bisa lihat jurnalnya, bahan baku itu saldo awalnya kalau beli itu akan menambah jadi di debit.
ketika dipakai kredit. Ini ada upah ini yang kaitannya dengan tenaga kerja, pembebanannya seperti apa, ini overhead yang aktual yang benar-benar terjadi seperti apa, nah lalu dibebankan dalam akhirnya nanti melekat kepada produk yang nanti dicatat dalam harga pokok penjualan. Dalam ketiga-tiganya ini nanti jadi satu awal barang dalam proses, harga pokok produksi dan seterusnya jadi sampai kalau sudah terjual jadi harga pokok penjualan. Ini ulang akuntansi biaya sedikit tentang paling besok kalau di sidang akhir tak kasih hitung-hitungan kayak gini, ini rumusnya jangan diulangi ya. Tentukan saldo akhir misalnya, saldo awalnya, saldo awal bahan baku ini kan saldo awal kita ada 70. Ya, lalu membeli lagi, biasanya kita bisa ngecek saldo akhir itu dengan cara kalau saldo awal ini kan saldo akhir bulan lalu ketahuan, oh kita beli 50, berarti yang tersedia berapa? 120. Lalu bahan baku ini dikirim ke divisi selanjutnya untuk produksi. Untuk produksinya 80. Berarti masih sisa berapa saldo akhir? 40. Nah, kadang kita tidak bisa langsung ngecek saldo akhirnya berapa sih, tapi kita bisa ngecek ke divisi selanjutnya. Oh, kamu kemarin nyatet berapa untuk bahan baku yang aku kirim ke kamu? Oh, kamu kirimnya ke sini tadi 80. Ini tadi saldonya masih 70, beli masuk 50, 120. Kepake dikirim ke sini 80, masih 40. Demikian juga kayak gini. Oh, ini dikirim, ini diperlakukan seperti membeli dari divisi sebelumnya. Oh, ini saldo awalnya 40. Ini tersedia 120. Lalu yang sudah jadi meja dan kayu dirakit 100. Ini 100 dikirim ke sini. Masih ingat ya modelnya seperti ini. Nah, nanti kalau ada overhead dan seterusnya juga masuk ke dalam barang-barang proses. Oke Mas Mbak, kayaknya ini yang terakhir untuk siklus produksi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak ini akan saya ini ada selesai untuk praktikum komputernya sebenarnya saya bulan lebaran bukan komputer, tapi karena baru mencacar air saya belum menemui beliau lagi, jadi nanti akan saya informasikan kembali tentang praktikum auditnya seperti apa. Katanya kemarin kok di awal semester disampaikan bahwa nanti kelas ini ada surat keterangan pendamping ijazah, tapi kok kemarin katanya iya. Saya jadi maksudnya ya kita rancu atau seperti apa bagaimana nanti insya Allah saya informasikan kalau ada informasi terbaru dari Jogja. Nah sebelum pulang saya kasih ini, boleh dikerjakan kapanpun, ini nggak akan saya lock, jadi silahkan di scan. Ini misalnya mau pulang dikerjakan nanti malam, besok ya boleh. Jadi untuk tugas kali ini tidak ada batas waktu, jadi mau dikerjakan ya Mas Mbak.
yang bukan ikhlasnya karena tidak bisa berlama-lama di